Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah kaya di masa corona. Ini tadi seperti apa yang dibahas oleh para guru-guru kita, bahwa banyak banget orang-orang yang saat ini sedang di PHK, stres ya kan, atau mungkin gajinya dipotong, stres. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi solusi bersama nih tema kita pagi hari ini. Ada masukan dari guru-guru kita bersama Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam dan juga Ustadz Zalulung. Namun sebelum nanti kita lanjutkan lagi atau mendengarkan tausiah dari guru-guru ya, kita coba menjawab dulu, ada pertanyaan dari Instagram nih. Dari Instagram untuk guru kita Ustadz Syam. Nah ini Masya Allah nih dari @yudistara1011. Ustadz, ini kan istighfar itu bisa dikerjain di rumah nih. Kayak sekarang ini saya jadi sering ada di rumah. Emangnya benar selain mohon ampun, istighfar juga bisa mendatangkan rezeki di tengah wabah corona kayak sekarang? Nah ini bicara istighfar ini kan mohon ampunan kepada Allah ya kan? Betul. Benar nggak nih istighfar ini selain minta ampun bisa mendatangkan rezeki juga Ustadz Syam? Mohon izin bagaimana nih ceritanya? Iya, jadi kisah tentang istighfar yang sering dikutip adalah tentang ketika beberapa orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu mereka datang dengan keluhan yang berbeda, saya belum punya anak, saya rezekinya mandet, saya punya penyakit, saya punya sawah tapi gagal panen. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, satu aja jawabannya, istighfar kepada Allah. Mereka protes, wahai Imam, kami permasalahannya berbeda, kok jawabannya sama, kok solusinya sama. Kata Imam Hasan Al-Basri, bukan saya yang jawab itu, Allah yang jawab. Mana jawabannya? Surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Allah, Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau Allah sudah ampuni, Allah akan turunkan berkah dari langit. Amin. Wa yumdidakum bi amwal. Allah tambahkan harta kalian karena istighfar loh. Wa banil. Allah perbanyak anak-anak kalian. Wa yumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Pokoknya yang ada kebunnya, yang ada sungainya yang awalnya kering mengalir kembali karena istighfar. Masya Allah. Ayat ini itu berada di dalam surah Nuh. Ini adalah isi dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Kata kaumnya, apa sih Nuh, kita kan cuma menyembah patung nih kan karena kami kangen sama orang-orang soleh yang dulu bersama dengan kami nggak menyembahnya kok, ini buat kenang-kenangan aja. Kata Nabi Nuh, enggak, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mau. Ya udah kalau gitu kirimin bukti deh, kalau Allah memang bisa bantu kami. Kata Nabi Nuh, ya Allah, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, ku dakwahi kaumku siang malam. Wa israra, ku dakwahi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ku dakwahi dalam keadaan terang-terang nih Allah, tapi mereka tidak mau mendengar. Pesan terakhirnya Nabi Nuh ini, ya udah kalau sekarang istighfar deh kepada Allah. Istighfar, kalau Allah sudah ampuni, Allah kirimkan hujan, Allah kasih kalian harta, Allah kasih semuanya, dikasih sama Allah. Tapi mereka tetap tidak mau mendengarkan. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam diminta oleh Allah menanam pohon selama 100 tahun. Dari 104 tahun itu menjadilah kapal bahtera itu, lalu dihancurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya taubat itu, istighfar itu bukan hanya menghapuskan dosa, yang kedua memperlancar rezeki, yang ketiga adalah menyelamatkan daripada bala, seperti yang namanya orang-orang yang beriman yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Karena istighfar mereka diselamatkan sama Allah. Ini Ustaz Syam, Masya Allah, ini bicara masalah tentang istighfar ini kan berarti kan banyak kezoliman yang terjadi nih di antara kita nih. Mungkin juga kita menyadarkan diri kita juga kalau kita tuh banyak salah gitu ya. Betul. Mungkin dengan banyak istighfar ini bisa kalau semua sama-sama serempak beristighfar, insya Allah akan jalan kali semuanya. Benar gak seperti itu Ustaz Syam? Sebuah wabah mengenai satu kaum adalah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi ada dua pilihan, tergantung kita. Disinilah pentingnya istighfar supaya kita sadar, kita ini orang yang dihukum atau orang yang dirahmati gitu loh. Jadi di situ waktunya kita, kenapa kita harus beristighfar, introspeksi diri. Ini kita termasuk yang dihukum sama Allah karena wabah ini, atau kita termasuk orang yang dirahmati sama Allah karena wabah ini. Karena cuma dua pilihannya. Kalau bukan dia sedang dihukum sama Allah, dia sedang dirahmati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Gitu. Jadi sebenarnya istighfar ini kenapa bisa membuat orang mudah rezekinya? Karena dia dari pagi sudah istighfar, merasa plong, ditunjukkan sama Allah dalam surah Ali
Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Orang yang dicintai sama Allah diampuni dosanya. Oh, Iya, Masya Allah. orang yang diampuni dosanya dicintai sama Allah. Berarti kalau kita belum datang rezeki, mungkin kita banyak maksiatnya. Nah ini dengan istighfar insya Introspeksi Allah diri, ya, betul. introspeksi diri kita jadi bersih, rezeki jadi lebih gampang masuk, otak kita kena plong tadi berhubungan dengan tadi itu ya. Betul, Jadi iya. ide-ide brilian masuk, yang mau dagang tadi, yang mau apa, yang mau usaha apa tuh kebuka semua otaknya. Insya Allah. Nah, Kenapa ini- ya air ini tidak bisa mengalir? Ternyata ada sumbatan. Iya betul. Nah ini Masya Allah nih Ustadz Maulana nih, mumpung Ustadz Maulana lagi ngomong nih ya. Saya mau ngobrolin juga nih. Kalau saat ini kan banyak orang nih kan, kalau kita lagi banyak kita lihat hashtag-hashtag di rumah aja gitu ya kan. Tapi kan terjadi sekarang ini udah hampir lebih 2 bulan gitu kan. Udah mulai ada rasa bosen juga nih. Iya, 2 bulan. Nah tapi apa bener nih saya pernah dengar juga mumpung lagi ketika seperti ini kan orang lagi di rumah terus. Kalau bisa ya udahlah setiap jam 10 itu sholat duha aja. Sholat duha juga kan mendatangkan rezeki. Nah tapi ada yang bilang gini, saya udah duha tapi kok rezeki nggak datang-datang. Nah ini bagaimana Ustadz? Apa yang salah nih dari duhanya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu bentuk solusi yang kita paparkan di acara Islam itu indah. Karena pasti semua pada resah, gelisah, berada di rumah, bosan. Sebenarnya tidak terjadi kebosanan kalau kita isi. Betul. Salah satunya ada betul tadi kata Mas Fadli adalah salat duha. Kenapa? Ya kalau duha itu gini ya. Hitungannya sekarang kan jam 4.36 Ya, subuh. subuh. Berarti 4.36 tambah 1 jam 20 menit. Itu Oh, berarti- berarti itu sudah masuk syuruk. Jam 6 kurang lebih ya. Jam 6 suruk, setengah 5 ya jam 6 lewat itu suruk. Iya. Jam 6 lah. Jam 6 ke 1 jam 20 menit lagi berarti jam 7. Jam 7. Jam 7 sudah bisa salat duha. Salat duha. Salat duha tapi upayakan berhenti sebelum matahari pas tengah-tengah kan sudah jadi haram. Zuhur, waktu zuhur itu ya, sebelum berarti zuhur ya. 10 bagusnya tuh duha itu 2 jam berarti 7 ke 9 atau 7 ke 10 betul tadi. Iya. Itu sebaiknya di situ kita salat duha. Ya kalau biasanya salat duha itu minimal 2, maksimalnya 12. Normalnya biasanya 8. Ya, kalau orang yang tidak bisa zikir salat 2 rakaat yang dilakukan duha itu, ketika kita salat 2 rakaat itu adalah menutup semua zikir-zikir pagi. Yang tidak sempat Masya zikir pagi Allah, iya. terbalas dengan salat duha 2 rakaat. Kemudian salat duha 4 rakaat itu mempermudah kegiatan. Yang 8 rakaat memperlancar rezeki. Kemudian mencukupkan rezeki kalau kita bisa salat duhanya sampai 12. Betul. Jadi ini kesempatan kita salat duha. Maka rezeki yang sejatinya adalah sebenarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya rezeki itu salah satu rezeki yang paling tertinggi adalah bisa beribadah kepada Allah. Masya Allah. Oh itu nikmat itu. Karena memang susah sih. Nikmat Belum beribadah. tentu lagi suasana normal bisa beribadah Iya, sama Allah khusus sekarang ini beribadah gitu. dengan Allah. Iya, Bahkan benar, banyak benar. yang sudah nangis ibadahnya. Benar. Kenapa bisa nangis? Kenapa nangis Ustaz? Keadaan. Keadaan, iya. Nah makanya ini dia kan lagi coba lagi Karena dibahas. ketahuilah ada rezeki yang telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan. Makanya di malam Lailatul Qadar bulan suci Ramadan, ini ada rezeki saya dalam setahun. Berarti aku minta doa nih di malam Lailatul Qadar Masya supaya Allah. ditambahkan rezekiku. Gitu. Kemudian ada rezeki yang karena usaha. Salah Betul. satu bentuk usaha adalah mencuri perhatian Allah. Ya. Mencari perhatian Allah. Tapi ingat, betul tadi ada solusi bekerja. Ketika kita salat duha, itu semangat bekerja. Orang yang salat duha pasti bangun pagi tuh. Bener. Bangun pagi. Bener, Tapi bener. kalau orang sudah kelewatan, orang udah tutup toko, udah jualan, baru dia bangun. Tapi kalau orang Melewati kantor waktu agak susah Ustaz, karena kan berangkatnya kan dia kan sebelum waktu duha udah jalan. duha, kan bisa waktu istirahat. Di kantornya. Di kantor minimal 2 rakaat. Kemudian mohon izin, ada juga rezeki yang tak disangka-sangka. Inilah pula yang didapatkan oleh orang salat duha. Yakin. Masya Allah. Kebayang nggak? Sekarang apalagi ini kan waktu puasa. Istirahat mau ngapain? Betul. Mau makan betul. siang? Betul. Mau makan pagi? Betul. Salat duha. Makasih banyak nih sekolah-sekolah sudah diajarin memperkenalkan anak-anak untuk salat duha. Iya. Salat duha dulu ketika baru tiba di sekolah, langsung disuruh salat duha dulu, baru murajaah, baru masuk kelas. Masya Allah. Mantap itu. Iya. Apalagi ingat, ketahuilah doa usaha itu tarik menarik. Ada takdir ya, dan doa itu tarik menarik dan perlu memperlihatkan kesungguhan. Dan ternyata ketika orang salat duha pas matahari naik sepenggala ya, duha itu matahari naik sepenggala, itu ternyata adalah waktu sehat. Waktu sehat untuk Waktu sehat berjemur. karena matahari lagi menyinari bumi ini. Betul. Berarti ada zat yang namanya vitamin D, Vitamin yang D. masuk ke tulang kita sehingga orang yang
ketika salat duha itu kan ibaratnya alhamdulillah menyehatkan tubuhnya. Betul. Bukankah kesehatan itu bagian daripada rezeki? Iya. Jadi semangat. Jadi ingat, kekayaan yang kita miliki, yang kita rasakan dan yang kita manfaatkan. Iya, ini masalahnya Masya Allah nih. Maksudnya permasalahan orang-orang kadang-kadang nggak bisa ini kadang ada rasa males. Ini rasa males ini kadang-kadang suka membunuh orang itu sendiri. Dek, Baik ketika dari malas, ekonomi ini, atau ini. apapun ya. Ketika malas, duanya 2 rakaat aja. Iya. Ketika rajin 12. Ih, Masya Allah luar Santai-santai aja, biasa. 4 atau 8. Ya tapi saya senang nih, maksudnya ya bukannya senang dalam arti apa ya, kita ambil hikmahnya ya. Sejak ada wabah corona ini, kita ini semua orang jadi rajin bersih-bersih. Yang awalnya cuek, cuci tangan, nggak mau cuci tangan ya kan. Betul. Semua sekarang jadi bersih. Bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan. Nah tapi kenapa nggak sekalian aja menjaga wudhunya aja nih gitu ya kan. Justru kan bagus nih, udah bersih menjaga wudhu, karena saya pernah dengar juga kalau seandainya kita bisa menjaga wudhu ini katanya bisa mendapatkan rezeki walaupun hanya di rumah aja nih katanya. Benar nggak seperti itu Ustazah Lulung? Bagaimana penjelasannya? Nah gimana tuh ya, orang wudhu kok dapat rezeki padahal di rumah makanya. aja. Nah pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah. Jadi pernah dengar nggak pengalaman saya kemarin tuh ya, jadi kita tuh misalnya kita jualan apa sih masakan mateng. Betul. Ini orang kalau mau beli kan suka nanya dulu, ini Nanya bersih dulu. nggak? Ini yang masak ini nggak tangannya? Steril nggak? Steril. Ini ternyata pun yang namanya kita berwudu ini juga kan salah satu ikhtiar kita agar kita ini bisa usaha sambil yang namanya kita mendapatkan pahala dari Allah. Karena memang apalagi kalau kita sholat, lah sholata tidak disebut dengan sholat kalau kita tidak mengerjakan wudhu, ya kan gitu. Yang pertama, jadi kalau wudhu wajib adalah wudhu melaksanakan sholat-sholat. Wudhu yang sunnah-sunnah yang kita ingin ngikutin kayak Bilal bin Rabah, bahwasanya dia belum nyampe sorga, terompanya udah ada di sorga. Betul, suara sendalnya Suara tuh. sendalnya udah di sorga. Kita apa yang ada di sorga? Paling baru pikirannya doang. Ya, Iya, mudah-mudahan sih kita benar-benar. ahli surga. Amin, ya Rabbal amin, ya alamin. Allah, amin. Jadi gimana caranya sehingga dengan wudhu ini kita di rumah tapi kita mendapatkan rezeki. Bahwasanya Rasulullah pun wajahnya selalu bersinar karena dia sering berwudhu Rasulullah. Dan juga beliau sangat kuat yang namanya tangannya dan sangat tangguh kakinya, ini dalam beberapa kitab dinyatakan seperti itu. Dan tidak pernah terkena penyakit kulit. Jadi kalau berwudu ini mendatangkan rezeki, tadi yang kita bahas di awal di musim pandemi sekarang ini, kita harus tambah cerdas, tambah kreatif. Karena apa? Dengan berwudu kita juga banyak teman, kita bisa ngomong, nih Kak aku dagang ini aku bersih kok, aku guys. Bahkan ada loh yang kreatif loh ibu-ibu yang taruh di sosial medianya. Dari mulai cara nyuci sayurnya, cara masaknya, dia bilang nih gue pakai sarung tangan ya, Betul. dan aku bersih. Bahkan ketika aku melaksanakan apa pemesanan, aku tuh pakai sholat dulu, pakai wudhu dulu. Jadi orang tertarik. Tapi hal ini nggak bisa kita promosin atau kita omongin ke orang kalau sebelumnya kita memang tidak pernah hablum minanas. Jadi kita pun dari yang sebelum ada pandemi, kita memang harus jaga hablum minanas sama orang. Betul. Nah inilah rezekinya sekarang adanya pada saat ini. Nah kalau kemarin judes jutek sama orang, dia juga nggak mau dia. Nah dengan wudhu itulah tadi muka kita jadi indah. Iya. Jadi gak judes lagi. Ay, Masya Allah. Iya karena emang banyak kenyataan gitu. Iya. Bu ini kalau jualan ini bersih nggak? Itu selalu ditanyain. Maka yang namanya orang jualan pun kadang-kadang dia ngomong gitu, aduh gimana dong nih, walaupun di rumah kita dapat rezeki, usaha online. Enggak, karena memang itu pengaruh Gitu. banget saat ini Bunda. Maksudnya gini, semua orang itu menjaga segala sesuatunya itu masuk ke dalam rumahnya itu benar-benar harus bersih. Bersih, dan steril. disemprot dulu. Enggak mau ada sesuatu yang masuk akhirnya mencelakakan keluarganya. Iya. Begitu juga dengan barang-barang masuk tadi kayak makanan. Kalau Iya. seandainya diolahnya udah nggak bersih. Gak bersih, Iya kan? ya kan tangan gak bersih karena dengan Nauzubillah. berwudu, jadi kan bonus. Udah mah cuci tangan, bonusnya berwudu. Bahkan di dalam beberapa hadis insya Allah ya Ustadz, yang namanya kita berwudu ini dari tangan kita dikeluarkan dosa. Amin. Dari kita berkumur-kumur dikeluarkan dosa. Amin. Dari kita membasuh muka dikeluarkan dosa. Insya Allah udah Amin. bersih, udah sholat duha tadi ya kan. Masya Allah. Baru kita yang namanya bermuamalah kepada orang lain. Insya Allah Allah bantu. Masya Apalagi Allah. zaman sekarang ini emak-emak udah gak gaptek lagi. Ya kan. Yang namanya mulai kajian udah ada yang di online. Semuanya udah ada yang online. Jadi jualan juga bisa di online. Bener. Walaupun banyak banget yang dagang ini siapa yang beli. Kembali lagi tadi kita bahas. Jangan takut rezeki gak Iya, kutukar. saling membutuhkan satu sama Saling lain membutuhkan satu tadi, sama lain. Jadi bener. buat yang kaya raya juga tolonglah beli dagangan temennya. Kenapa? Siapa tahu temennya bukan bayar anak di sekolah, Iya. buat SPP, Iya. segala macam. Jadi temen sama teman saling Ya, coba kalau kita bahas roda ekonomi kan Ah. biasanya gini, duit ini buat apa? Buat Iya, belanja kan? buat belanja. Buat belanja. Belanja itu buat apa? Kebutuhan dia. Kebutuhan dia. Nah kalau yang ini jualan ini, Ah. yang beli pakai duit si ini, Iya. belanja ini. Ternyata yang ini, yang jualan tadi opak ya Ah. kan, kepengen minum jus gitu ya kan. Nah kan beli lagi, muter lagi tuh duit, Muter lagi jalan duit. terus Jadi semuanya. sebenarnya orang akhirnya saling kerjasama. bener. Jadi musim seperti ini bukan hanya kita merasakan, sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam pun pernah mengalami paceklik. Masya Allah. Tapi kan tetap kreatif.
positif. So, bener. mari kita tetap semangat. Jangan Bismillah, malas, ya. barokah. Jangan banyakan tidur nih, Masya Allah di bulan puasa nih. Ini saya punya pertanyaan menarik juga buat Ustadz Syam nih. Tapi sebelumnya sama-sama kita lihat dulu ada tayangan yang berikut ini. Ini Masya Allah ya, jadi tadi ada yang digambar tadi itu ada namanya Nenek Khalijah ya. Khalijah atau nenek ini belum mendapatkan bantuan katanya nih. Tapi Alhamdulillah Nenek Khalijah ini sekarang sudah mendapatkan, apalagi di tengah wabah corona ini, sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ya, mengasih sedekah nih, baik di jalan atau dimanapun ya. Ada yang berupa sembako, masker, hand sanitizer, nasi kotak dan lain-lain. Nah ini Masya Allah, kalau kita mau mendatangkan rezeki katanya ini, salah satu jalannya adalah pintunya adalah dengan bersedekah. Ini benar ya Ustaz Syam ya? Betul Ini, sekali. apakah dengan kita membantu orang-orang seperti Nenek Khalijah atau mungkin tetangga kita yang kita nggak tahu juga sedang kesusahan ini bisa mendatangkan rezeki kembali kepada kita Ustaz Syam? Seperti apa penjelasannya? Yang pertama hikmah yang diambil daripada video Nenek Khalijah tadi, Masya Allah, lihatlah beliau sudah berusia lanjut tapi rezekinya ternyata masih ada. Coba lihat bagaimana Allah menemukan Nenek Khalijah di tempat itu. Yang sebelumnya dibilang tidak ada sumbangan untuknya, ternyata sekarang udah ada sumbangan. Berlimpah malah ya. Berlimpah sumbangan. Berlimpah itu malah. artinya Masya bahwa Allah. semua manusia masing-masing dijamin rezekinya sama Allah. Entah Anda kerja ataupun tidak kerja, itu Allah ada rezekinya. Tapi berbeda rezekinya orang yang berusaha dengan yang tidak berusaha. Betul. Iya, mungkin bagi orang-orang seperti nenek tadi karena sudah tidak mampu bekerja, Allah jamin rezekinya walaupun tidak bekerja. Allah datangkan orang-orang baik untuk berikan kepadanya. Tapi bagi Anda anak-anak muda yang tinggal berpangku tangan di rumah, tidak. Rasulullah ajarkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan pemalas. Saking tidak bagusnya dua sifat ini, maka Rasulullah berdoa berlindung kepada Allah daripada dua sifat tersebut. Kemudian jikalau ditanyakan apakah bersedekah itu mendatangkan rezeki, jelas sekali mendatangkan kemudahan rezeki seperti janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Perumpamaan satu kebaikan itu bagaikan sebiji benih ya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu benih tersebut tumbuhlah tujuh tangkai. Masya Ya. Allah. Kemudian tujuh Ya. tangkai tersebut menjadi ratusan, mi'atu habba wallah mi'atu habba. Masalahnya masalah habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ada yang mengartikan hadis ini bahwasanya kebaikan sedekah di dunia. Ayat ini adalah kebaikan sedekah di dunia. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah investasi akhirat gitu. Investasi akhirat. Jadi kekayaan yang diberikan itu kekayaan nggak yang diberikan sekarang, Allah bisa jadi nggak gitu ya. sekarang. Cuma Allah itu kalau berkehendak tidak usah tunggu akhirat. Allah juga tidak mau melihat hambanya. Sedangkan yang tidak beriman saja Allah kasih. Betul. Sedangkan yang kikir saja seperti Korun Allah kasih. Betul. Sedangkan yang kikir sombong seperti Fir'aun Allah kasih. Apalagi orang-orang yang rajin bersedekah, yang rajin membantu Masya saudaranya Allah. yang sedang kesusahan. Maka sedekah juga menjadi salah satu pintu rezeki. Bukankah dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwasanya sedekah itu membuka pintu rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Cuma susahnya orang kadang bersedekah pengen instan gitu Mas Fadli. Iya. Jadi ya pengennya kayak gue tuh ya bersedekah mulu tapi kok kayaknya rezeki gue seret gitu. Iya. Karena dia bersedekah menganggap bahwa dia lagi nolongin orang lain. Enggak, padahal kalau kita bersedekah bayangkan kalau kita lagi nolongin diri kita sendiri gitu. Iya Masya Allah. Lagi Ini- sedekah
gitu kan. Oh tahun ini terawih gue sedikit nih atau kurang khusyuk nih soalnya gue di rumah biasanya di masjid gitu. Iya. Ya tutupi dengan sedekah. Mudah-mudahan karena sedekah ini membantu ibadahku yang lain yang sedang tidak khusyuk. Tutupi dengan sedekah. Masing-masing orang beda kemampuan beramalnya. Ada yang kuat dalam sholat duha. Tadi dijelaskan Ustaz Maulana. Ada yang kuat dalam hal apa tadi? Berwudu. Ada yang kuat dalam hal puasa. Ada yang kuat dalam hal qiyamul lail. Betul. Ada yang kuat dalam hal istighfar ataupun zikir. Tapi ada juga orang-orang aduh puasa gue nggak kuat. Sedekahnya tapi duitnya banyak tapi gitu duitnya ya. banyak. Sedekah aja sedekah nih. aja. Masing-masing Betul. orang beda apa caranya untuk beramal dan kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Betul. Subhanahu wa taala. Masalah rezeki Anda akan menemukan Anda seperti mana ajal menemukan Anda. Masya Itu Allah. seperti Ini mana mungkin, maut menemukan mungkin juga kita. bisa jadi solusi nih antar tetangga ya kan. Yang satu banyak beras, yang satu banyak sayurnya. Saling tukeran, yang ini Saling ngasih beras, tukeran. yang ini Betul. ngasih sayur. Jadi- Jadi masak ini, semua akhirnya satu intinya, komplek. Surga itu banyak pintunya. Masya Allah. Jadi kita bisa lewat pintu puasa, Betul. lewat masuk pintu sholat, Betul. pintu sedekah, pintu haji, pokoknya banyak pintunya. Ya ini Masya Allah. Pintu wudhu aja ada 8 pintu surga nih bukan? Baru pintu wudhu Pak Ustadz ya. Nanti kita lanjutin lagi. Nih, ini Masya Allah luar biasa pembahasan kita masih menarik nih. Buat jamaah yang ada di rumah kita ingatkan lagi sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar saudara-saudara kita yang menjadi pasien corona bisa diberikan kesembuhan. Amin, ya Para Allah. petugas medis pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya Amin, ya dan Allah. wabah corona ini segera diangkat Amin, oleh Allah Subhanahu Wa angkat ya Taala Allah. dari bumi pertiwi kita tercinta ini Masya Allah ya. Dan juga kita ingatkan lagi buat jamaah yang ada di rumah ya selama di bulan Ramadan ini setiap sore jelang berbuka puasa ada program yang menarik perlu disaksikan atau ditonton nih. Ada Ramadan in Love bersama guru kita ya. Ada Habib Usman bin Yahya dan juga Kartika Putri. Dan Masya Allah satu lagi nih ada info menarik lagi ya buat jamaah yang di rumah yang kemarin tuh ngomong terus di Instagram. Oh kalau bisa Islam itu indah kembali lagi jam 5. Nah mulai besok insya Allah Islam itu indah kembali tayang jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya. Dimulai dari hari Jumat besok ya Ustaz Maulana ya. Besok. Siap semua ya, siap semua ya. Subuh. Nah, nanti kita Berarti lanjutkan kita lagi. sahur di kantor. Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang di rumah jangan kemana-mana. Masih di tema kita pagi hari ini kayak di masa corona. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi dan semuanya kita akan coba membahas lebih detail lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.